ayat ayat 1 sampai 14 ya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Ya, Oke, silakan Bu Dani. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, thank you. Ya, lanjut Pak Bambang. Tes. Halo Pak Bambang. Demi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Ya, oke. Firman-Nya di 1 Korintus 12 ya. Saya baca prolognya ya. Prolognya di 1 Korintus 12 ini ada prolognya. Oke, saya baca dulu prolognya supaya paham jelas ya. Tema hari ini adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, firman-Nya juga dibacakan oleh Pak Peter 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 14 ya. Dalam renungan hari ini kita melihat pentingnya karunia Roh Kudus bagi kita sebagai murid Kristus yang sejati. Rasul Paulus menjelaskan sekarang tentang karunia-karunia roh. Ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Berikutnya ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian pula kita harus tahu, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Semua karunia dari Roh Kudus itu diberikan untuk kepentingan gereja, sehingga gereja dapat mengutus murid Kristus yang berfungsi. Jelaskan bahwa ada karunia Roh Kudus dalam diri murid-murid Kristus, yakni karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, dan membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Dan kata Paulus, semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama untuk gereja yang mengutus para murid sejati. Gereja apostolik harus mengutus murid-murid sejati untuk melayani mereka yang belum diselamatkan menurut karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada murid-murid itu. Ya, disinilah prolognya. Mungkin ada Pak Peter, ada yang mau disampaikan sebelum kita masukkan ke room? Enggak cukup, Pak.
Cukup ya. Cukup, Pak. Ya. Oke, saya masukkan ke room ya. Pak Bambang terlempar terus nggak kembali lagi dia nih. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Sudah Pak, saya kembali sudah Pak. Oh, gimana Pak Bambang? Pak Bambang di mana Ada, nih? Nggak kelihatan ini. ada Pak. Ada ya? Oke. Ntar saya lihat Pak Surya masukkan ke room 2. Oke. Nih Pak, cepet banget, Iya, cepet kembali banget lagi, nih. Pak. Sudah Pas lagi cukup ngobrol. lah. Hah? Sudah banyak yang terpental kan? Banyak Iya. yang terpental semua. Kan Aku enggak belum banyak tahu. orang. Enggak banyak orang. Oke. Ya, Ini enggak banyak Iya. orang. Tadinya banyak, tapi terpental karena mungkin jaringan ya, cuaca. Iya, saya Makanya baru mau ngomong. cuman tiga Baru, orang di room 2 Pak Bambang berduaan. Ngapain lama-lama? Nanti ketiduran. Ya tuh enggak lah. nanti terlena. Janganlah. Kan kebetulan Pak. Saya baru mau ngomong sama Pak Ferdinand langsung. Iya. Sudah Baru cukup kan ini berdua. Ngapain tadi? Sudah lama. Tadi kan sudah lama. Bertiga, berempat Tadi kan aku. berempat tadi, Pak. Berempat. Tinggal Berempat bertiga. kami tadi. Ya, Bertiga. ya. Baru ngomong. Cukup Terus Pak lah. Ferdinand, ya Pak Ferdinand kan baru pertama kali, sehingga Oh, saya ya. Oke, memberikan sekarang tentang lah. stone Sekarang tiga. lah. Ya, sekarang lah di main room, kembali di room. Jangan terlena. Saya nggak mau terlena. Ya tuh, Iya, biasanya kan betul. terlena, nanti yang masuk siapa? Iblis masuk. Iblis, Oke. ya. Oke, ya hari ini yang di-sharingkan memang panjang ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 14 ya. Panjang, tapi kan kita sharingnya sistem skor ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu skor. SKOR ya. Skor itu SKOR. S itu sasaran. Kebenaran apa yang didapat dari 1 Kor 12 1 sampai 14 ya. S-nya itu sasaran. Sasaran itu apa? Kebenaran. K, SK kan K-nya kondisi. Kondisi itu apa maksudnya? Teguran. Tuhan tegur apa? Terhadap 1 per 12, 1 sampai 14 Tuhan tegur apa? Pendek-pendek aja, nggak usah cerita panjang sini, sana, sini, nggak perlu. Poin-poinnya saja, SKOR ya, O-nya apa? Setelah tahu teguran, tahu kebenaran ya, S-nya tahu Orientasi. kebenaran, tahu teguran, O-nya itu perbaikannya apa? O-nya kan opsi itu perbaikan. Opsi. Oh ya, opsi. Opsi perbaikan kan. SKOR, R terakhir apa? Rencana. Apa rencana itu? Komitmen. Itu aja. Jadi itu diperes saja 1 sampai 14. Jadi intinya kan makna dari 1 Kor 12, 1 14 itu maknanya apa? Ini pasal ini kan berbicara tentang karunia rohani kan. Ya enggak? Karunia rohani dan pentingnya apa? Kesatuan dalam tubuh Kristus. Karena Rasul Paulus ini kan suratnya Rasul Paulus kepada orang-orang jemaatnya yang di Korintus kan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua karunia asalnya dari mana? Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Ya, tidak semua orang. Orang yang percaya. Orang di RT 6 diberikan enggak? Enggak. Ya enggak percaya malah menghujat kan. Diberikan pada orang yang percaya untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Bukan kata saya ini, firman Tuhan ini kan. Dan harus digunakan untuk apa? Dalam kerangka kesatuan jemaat Tuhan. Inilah, ini makna ya, makna ini. Nah ini bisa dijabarkan dengan skor tadi. Gitu. Nggak usah lari kemana-mana. Oh relasi dengan ayat di Ibrani, ayat di Timotius, enggak perlu. Itu saja digali di 1 sampai 14. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Ferdinand atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
ada Ibu Aloina Kolia dari Medan. Mungkin Tadi belum itu ada pertanyaan dari Pak Ferdinand itu, Pak. Oh ya, boleh tanyakan apa Pak Ferdinand? Ya, Boleh, silakan. pertanyaannya itu, ketika kita telah memiliki karunia roh itu, Ya. apakah mungkin bisa kacau balau hidupnya dalam satu persekutuan itu? Itu dia. Iya. Nah, itu. Terus saya mau memberi penjelasan yang terkait dengan Roma 12. Kemarin kan kita di Roma, Pak. Oh Roma ya, 12 ya. kalau Roma saya. 12. Itu kan, nah, itu saya baru mau bacakan di ayat ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, terus kenapa bisa kacau balau? Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura gitu kan. Kalau kita melakukan kasih karunia yang dianugerahkan kita dengan pura-pura itu kacau balau karena tidak ada ketulusan ya. Ketidak apa itu Pak? Kemunafikan, kepalsuan ya. Tidak ada ketulusan. Itu baru saya sampaikan. Terus mungkin Pak Ferdinand perlu diketahui bahwa pembacaan kita itu kan menyatakan bahwa semua kasih karunia yang Tuhan berikan itu hanya ada dalam bermuara dalam satu muara yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri. Itu di ayat yang ke berapa itu? Yang ketiga itu kan. Terakhir katakan bahwa semua itu adalah ya dari atau oleh Roh Kudus itu. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, di ayat keempat itu penjelasannya. Jadi dan yang terakhir bahwa itu adalah untuk kita kepentingan bersama di ayat ke-7. Dijelaskan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ya itu tadi saling kita menginginkan dengan roh kita miliki yang dari Allah itu ketika kita dalam satu persekutuan, dalam satu kebinekaan itu, dalam satu unity, dalam satu tubuh itu kita saling tadi itu ya saling mengingatkan, saling memberi ya, saling menopang, saling mengasihi. Itu yang tujuannya maksud Tuhan. Pesan dari Rasul Paulus itu bahwa kita harus hidup dalam satu persekutuan itu maksudnya itu kita terikat dalam satu tubuh Kristus itu Pak yang tadi mau saya berikan. Mungkin bisa ditambahkan silakan. Ya. Oke Pak Ferdinand ya mungkin belum biasa ya dengan skor ya. Skor ini adalah salah satu. Ya dia baru pertama Pak. Ya. Baru pertama dia. Kalau boleh saya bisa dapat nomor WA-nya nanti saya japri apa itu skor. Saya sudah minta Pak. Senang, Pak. Sudah minta ini, sudah diminta apa nomornya Pak? Pak Bambang. Saya belum Pak. Cek. Belum Pak. Bisa Pak Ferdinand bisa berikan kepada saya nomor WA-nya nanti saya akan. Saya chat di kolom Bapak ya. Oh ya boleh. Ya boleh. Ya oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Peter mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Ferdinand. Baik. Oke, silakan. Kalau saya mungkin apa yang dijelaskan oleh Pak Bambang itu sudah jelas ya. Ya, betul. Apolos mungkin bisa sampaikan kita punya hasil tadi skor silakan yang tadi disampaikan. Ayat 2 ayat 3 dan ayat 11 dan ayat 7 sampai 10 dari Apolos. Silakan Apolos. Oh ya Apolos. Iya Pak. Apolos dari mana nih? Dari Medan juga kan? Bahaya tuh Pak. Teman saya tuh Pak, teman. Oh. Wah ya luar biasa. Ya. Jadi ayat 2 kita taringan di ayat 2 ya Pak ya. Kita dulu kan menyembah berhala Pak. Menyembah berhala sebelum mengenal Allah kan menyembah berhala. Nah sekarang sudah mengenal Allah kita jangan lagi menyembah berhala. Karena berhala itu nggak bisa jawab Pak, nggak bisa menjawab doa kita. Berhala itu patung mati, benda mati mana bisa jawab Pak? Patung aja bisa jawab, kan nggak mungkin bisa jawab doa kita. Nah itu
pertama. Terus kedua di ayat 3. Di ayat 3 itu tentang kita jangan mengata-ngatai dengan tidak yakin bahwa Yesus itu bukan anak, bukan Tuhan dan bukan Roh Kudus gitu loh Pak. Harus menyingkirkan gitu loh Pak. Oke. Nah, yang ke berapa tadi, kedua, ketiga, keempat itu dari ayat 7 sampai ayat 10 ya Pak Peter ya tadi saya Iya, iya, sampaikan iya. itu tentang di ayat 7 Tuhan memberikan karunia berbeda-beda Pak. Ada Berbeda, karunia beragam di ya. situ ada 9 karunia, puji Tuhan Pak. Saya diberikan 2 karunia Pak. Amin. Apa itu? Karunia bahasa sama karunia kesembuhan Pak. Puji Tuhan Pak. Karunia bahasa roh dan Kesembuhan. kesembuhan. Oh, puji Kesembuhan. Tuhan. Nah, Haleluya. Itu disitulah, puji Tuhan Pak. Puji disitulah Tuhan ya. sekali. Ini Ya. tentang karunia kesembuhan ini saya waktu itu praktek ke mama saya, mending mama saya. Mama saya waktu itu kan masih ada. Setiap kali mama saya sakit itu kan saya bilang ke mama, saya selalu izinin mama, boleh nggak saya mendoakan mama? Boleh. Ya udah duduk dulu mas sebentar mah. Sebentar aja udah duduk di kursi atau duduk di mana? Itu maunya mama saya itu saya doakan mah. Saya doakan ya mah, boleh nggak saya pegang kepala pegang bagian mama yang sakit perutnya atau kepalanya atau apa? Mama sakit apa? Saya tanya dulu. Oh sakit kepala. Oh ya mah, maaf ya mah pegang. Saya boleh pegang kepala mama, boleh silakan. Terus saya doakan terus saya tanyakan gimana mah rasanya, hangat Pak. Katanya hangat Pak. Hangat Oke. gitu. Kita didoakan katanya hangat. Hangat, oh ya puji Tuhan mana. Kalau hangat ya puji Tuhan berarti cuma sedang mengalir di dalam tubuh, sedang menyembuhkan, sedang bekerja dalam 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 hidup mama. Mama percaya aja sama Tuhan ya Ma ya. Oke ya sudah ya Mina, mama mau lanjut kerja dulu ya. Sudah silakan mah ya. Nah, sudah lanjut begitu sudah selesai doa, mama saya lanjut dalam pekerjaan lagi Pak. Begitu Pak. Gitu. Oke. Alright. Oke, itu Ya. baik. Itu teman-teman kita dari Ya. kelompok kita tadi 4 orang. Ibu Arianci, Balikpapan, ya. Ibu Olina, tapi Ibu Arianci tadi left, keluar, atau terlempar. Tinggal Ya. Paul, Ibu Kolina, Halo. sama saya. Olina, ya. Jadi teman-teman di dalam bacaan ini kan fokusnya cuma satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun kita kepada sasaran yang benar, kenal Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita sendiri punya komitmen untuk memegang firman Tuhan dengan karunia-karunia yang diberikan. Lalu satu lagi mengenai opsinya tidak ada pilihan lain. Kecuali Roh Kudus itu saja yang mengerjakan semua hal di dalam dan melalui kita yang terbatas. Kalau orang sakit sembuh, bukan kita, tetapi Roh yang bekerja dalam kita. Itu rencana kita supaya kita tidak boleh keluar dari Kristus, tidak boleh keluar dari Roh Kudus, tidak boleh keluar dari firman. Supaya kita tetap ada di dalam satu apa ya? Kalau kita baca satu di tubuh ayat Kristus. Bagian 12, ayat 12 di kepalanya itu perikopnya, supaya kita menjadi satu tubuh Kristus, ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi semuanya itu berpusat, berorientasi, berpokok, berpondasi, bahkan berorientasi, ya kira-kira begitulah pada satu tubuh Kristus. Iya. Alright. Terima kasih. Nah, Ibu, ini Ibu kah? Aloina Kolia. Iya, Ibu ya? Ya. Sempat sharing nggak? Ibu Alina tadi belum sempat. Belum sempat ya. Oke, ada yang mau disampaikan Ibu Aloina Kolia? Halo. Ya, silakan Bu. Apa ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gini, tadi kan dari keluarga
sakit kanker. Jadi memang kita mohon dukungan doanya, Pak, gitu loh. Bukan, itu nanti sesi terakhir, Bu. Itu kita ada United Prayer, saling mendoakan, itu sesi terakhir. Enggak, maksudnya di sesi nomor 3 ini ya adalah sharing firman Tuhan. Firman Tuhannya di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 14, Bu. Ya, tidak ada saling mendoakan, enggak ada, belum. Ini sesi 3, Bu. Jadi mungkin Ibu ada pertanyaan atau Tidak tidak ada ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, ada pakar-pakarnya di sini. Ada Pak Peter, ada Pak Bambang. Ini sayang Buria nggak masuk nih. Buria pakar itu Roh Kudus. Buria terlempar begini ya. Buria itu dia fansnya Pak Bambang dia. Terlempar juga. Oke. Ya, oke, saya mau jelaskan ya supaya saya ringkes saja yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Peter nggak salah, tapi saya mau ringkes saja supaya gampang ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 14 itu kebenarannya ini adalah satu, sumber karunia adalah Roh Kudus. Itu aja kebenarannya. Yang kedua apa? Karunia boleh beragam, bermacam-macam karunia, tapi tujuannya sama. Itu nomor 2. Pendek-pendek saja saya. Ya, yang ketiga apa? Kesatuan dalam keragaman. Kan banyak karunia, tapi kesatuan dalam keragaman. Yang keempat, kebenarannya apa? Setiap orang penting dalam tubuh Kristus. Penting loh. Setiap kita ini orang penting loh. Kita kan sudah ditebus. Anak Tuhan. Pasti punya karunia. Asal kita relasinya dijaga dengan Tuhan. Pasti kita ada karunia lah. Apa karunia kita? Ya, kita yang menjawab sendiri. Kalau kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Itu 4 poin itu kebenarannya. Alright, oke. Ada yang mau ditambahkan? Saya sedikit Pak nambah. Ya, silakan. Yang ditanyakan tadi sama Pak Apolos tadi. Kalau tapi sebelum ke Pak Apolos, saya menggarisbawahi dengan garis tebal tentang apa yang disampaikan oleh Pak Peter, bahwa memang fokus dalam pembicaraan dalam 1 Korintus 12 ini adalah tentang Roh Kudus. Jadi kasih karunia oleh Allah itu lewat Roh Kudus itu. Jadi peranan Roh Kudus inilah. Nah, maka daripada itu kita diingatkan, ini kan satu pesan. Dia bilang kan sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi ini suatu pesan yang disampaikan kepada kita pada siang hari ini, bahwa apa yang ditanyakan oleh Pak Apolos itu memang benar. Jadi ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, sebelum kita mengerti kebenaran yang benar, kita hidup dapat tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang bersifat penyembahan berhala. Saya akui itu pada waktu saya masih umur tahun 51, saya lahir tahun 51, belum mengenal Kristus ya. Belum mengenal kebenaran. Memang banyak ya orang-orang melakukan hal untuk penyembahan berhala. Tetapi pada siang hari ini kita dinyatakan bahwa ketika orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan penyembahan berhala, kejahatan, kemunafikan, ya, kejahatan kedurjanaan itu tidak tidak layak dia mengatakan seperti ini. Yesus adalah Tuhan, tidak layak. Kemudian justru dia seperti yang ayat yang tadi, justru dia mengatakan bahwa terkutuklah Yesus. Jadi ini meyakinkan kepada kita, maka betapa perlunya dan hebatnya kuasa Roh Kudus untuk setiap kita, itu yang pertama. Sehingga nanti kesimpulannya apa? Karena betapa pentingnya Roh Kudus, maka saya pesankan ya, bukan saya pesankan ya. Menurut saya karunia Roh Kudus itu bisa hilang kalau menurut saya.
ketika orang itu tidak memelihara Roh Kudus itu Ya. dengan kasih karunia seperti yang kemarin kita baca di dalam Roma tuh. Ketika kita tidak memelihara kasih karunia daripada Allah itu, hilang itu kasih karunia. Ya. Karena apa? Dijelaskan di dalam 11 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus. Jadi seperti Bapak Apolos tadi itu memiliki karunia yang khusus, dapat menyembuhkan. Tidak semua orang memiliki itu. Tapi bukan Pak Apolos saja, Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi itu merupakan satu karunia yang secara khusus. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi persoalannya itu bagaimana kita memelihara kasih karunia Roh Kudus, Roh Allah itu yang ada di dalam kita. Itu persoalannya. Jangan sampai ketika kita sudah diberikan kuasa itu, kemudian kita tidak pelihara, akan hilang, Pak. Makanya kita harus ada konektivitas seperti yang sering didengungkan oleh Pak Andri. Kita jangan sampai meninggalkan hubungan kita dengan Allah. Memelihara hubungan kita dengan Allah. Itu Pak yang boleh saya tambahkan. Tuhan memberkati. Very good. Oke, mantap. Nah, tambahan dari Pak Bambang ya. Inilah ya, kita perlunya terus jaga relasi kita ya. Tetap terkonek dengan sumbernya. Gitu. Ya, betul Pak. Kalau tidak terkonek bisa hilang nggak? Bisa. Karena secara ini karunia khusus loh Pak. Karunia khusus loh, bisa. Kalau nggak terkonek hilang nggak? Hilang. Siapa yang salah? Ya kamu sendiri, kenapa kamu lepas dari sumber powernya kan? Kalau listrik itu bisa nyala kalau terkoneksi dengan sang sumber energi, sumber listrik bisa menyala. Kalau tidak terkoneksi, ya mati listriknya. Lampunya sebetulnya nyala, bisa nyala, tapi nggak terkoneksi, bisa nyala? Nggak bisa. Padahal lampu baru, tapi tidak terkoneksi. Sama, orang lahir baru, masih on fire, tapi on off kayak lampu-lampu Natal, on off kayak lampu diskotek. Kita harus terang terus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mantap. Oh, ya, Pak. Ya. Pak Andri. Ini ya. Pak, saya boleh nambahkan, boleh bercerita Pak. Waktu ini setelah mama saya itu meninggal, itu kan ada teman datang, ada teman saya dengan itu udah datang ke Surabaya. Saya dengan itu udah datang karena dia udah menderita ambeien. Ambeien itu katanya udah beberapa, udah 2 minggu atau kurang lebih, hampir 2 mingguan lah kurang lebihnya. Terus saya bilang ini, Duta, Anda datang aja ke Surabaya, nanti malam ada acara peringatan 40 harinya mama saya. Nah, waktu itu setelah selesai acara, setelah selesai acara kan kami kan makan malam. Nah, habis makan malam saya menghentikan makan malam saya. Teman-teman gereja saya kasih, kenapa? Kok berhenti makannya? Ya Pak, kenapa? Enak. Gimana? Ini Pak, boleh nggak saya minta tolong? Apa saya minta? Boleh nggak? Tadi saya mendengar suara Roh Kudus supaya mendoakan teman saya ini. Teman saya ini sudah sakit ambeien, sudah hampir kurang lebih 2 minggu Pak. Oh iya boleh silakan. Nah, kami ada beberapa sih yang ada cuma mendoakan, tapi kan karena banyak orangnya, jadi ada beberapa lah, ada 4 orang kurang lebih. Teman saya sama 3 orang teman saya itu mendoakan dia yang beragama Muslim Pak. Nah, begitu saya doakan, saya bilang sama dia, jangan minta hasilnya ya. Saya nggak tahu hasilnya apakah sembuh atau tidak, saya tidak tahu, itu wewenang Tuhan. Saya bilang gitu, saya udah dari awal bilang gitu, jangan meminta hasilnya. Nanti kalau
Saya bilang hajinya sembuh, takutnya nggak sembuh nanti kan kecewa gitu, kecewa sama saya. Gitu. Jadi saya bilang jangan minta hajinya dulu ya, percaya aja sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh tanggung menyembuhkan ambilmu, tanggung menyembuhkan sakit ambilmu ya. Ya akhirnya dia percaya. Dengan cerita dia didoakan sama sama teman bergeja saya waktu itu ada 3 sama saya 4 orang itu sembuh Pak. Besok paginya dia mau ke belakang mau buang air besar, tiba-tiba dia bilang gini, kok BHP ku nggak berdarah ya apa? Buang air ku nggak berdarah ya? Oh ya mujizat itu alhamdulillah gitu kan no. Kalau kalau itu lagi sembuh ya, oke ya kita ya saya pulang juga ya kita pulang selang beberapa hari dia mengeluh lagi katanya berdarah lagi Pak, airnya kumat lagi. Nanti saya bilang gini, oke nanti jam 12 saya janji dulu sama teman gereja coba mendoakan dia lewat video call atau lewat video call, kan jauh dari dia udah pulang ke Madiun nggak mungkin ada itu udah balik lagi itu namanya nggak mungkin. Nah, itu saya, saya sama teman saya tiga itu mendoakan lewat video call sembuh Pak, sembuh selang beberapa hari dia kayak merasakan kayak yang jatuh kebutuhan biji kacang tanah Pak jatuh. Begitu dia jatuh dia udah Ya, berdarah lagi Pak. Kebutuhan Pak itu tanya Pak, kesaksian Pak Pak. Apolos. Saya Gimana Pak? tanya Pak Apolos. Mau tanya Ya Pak Apolos. ya. Sebelum Bapak melakukan doa kesembuhan apa yang dilakukan? Sebelum sebelum dilakukan saya doa dulu Tuhan, saya gini Tuhan saya mau mendoakan teman saya ini, teman saya ngeluh lagi ambilnya kumat lagi apakah dia kurang yakin atau kurang gimana itu cara Tuhan bilang ini nah nanti kamu ajak doa lagi aja, kamu ajak doa lagi aja nanti janjinya mudah ajak doa lagi aja biar lebih biar bisa menerima mujizat langsung gitu loh. Gitu Pak Oh ya, gitu. terima kasih Pak. Mungkin Ada Pak orangnya Peter itu ada Ya, orangnya ada orangnya kok ada orangnya. kalau soal sembuh menyembuhkan itu mungkin Pak Apolos bisa sharing dengan Pak Peter itu pengalaman banyak itu. Haleluya. Ya Pak Peter itu dipakai Tuhan untuk semua itu. Khusus ya, karunia khusus untuk itu. Luar biasa itu. Saya dengan Apolos ini biasanya ketemu juga, Pak Bambang. Oh, iya Pak. Apolos ini Pakarnya perkembangannya pesat. Iya. Dia Malang perkembangannya melintang pesat. ini. Iya, malang melintang nih Pak Peter. Haleluya. Ya, Iya. oke. Ya, silakan Pak Andri. Mantap. Ya, luar biasa ya pengalaman. Maksudnya banyak ya. Karunia itu bermacam-macam, beragam kan. Tapi dengan satu tujuan ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah semuanya untuk kesatuan jemaat ya, bukan untuk kesombongan rohani atau mungkin iri hati ya atas karunia rohani orang lain punya ya. Karena semuanya itu penting dalam apa? Pelayanan kepada Tuhan ya. Sebagai apa? Tubuh Kristus. Nah, itulah. Pak Andre, ya silakan. Saya satu saja ya, satu saja yang baru Tuhan mengerjakan lewat saya yang terbatas ini. Ya. Artinya begini, kita ini kan tubuh yang terbatas, tetapi roh bekerja sehingga kita tidak terbatas lagi gitu ya. Iya. Nah, tergantung orang punya pemahaman bagaimana. Saya pemahamannya begitu secara rohani. Ini kejadian yang terakhir dalam pelayanan saya kemarin. Baru dalam tahun ini, dalam bulan ini juga terakhir kemarin. Itu ada satu ibu di Manado, dia itu jual gas LPG. Jadi gas LPG itu sudah terjual, dia sudah itu hitung uang, jadi dia ikat uang itu 8.650.000 dia akan setor ke agen LPG yang 100.000. Lalu dia taruh di dalam buku itu buku pembukuan. Di dalam buku itu dia sudah jepit juga yang ada 50.000, 4 juta. Tetapi dia itu taruh bukunya itu di tumpukan pakaiannya ibu ini.
Dia di Manado, saya di Surabaya. Nanti saya WA. Jadi begitu dia ngambil buku itu dari kamar, dia taruh di ruang tamu. Lalu dia ke belakang cuci piring. Waktu dia cuci piring, ada satu ibu datang, nanya ada gas nggak LPG. Tapi ibu itu masuk dari ruang tamu, langsung tembus ke dapur. Langsung nyapa ibu itu, Bu, lagi ngapain? Cuci piring. Dia tanya, ada jual gas nggak? Nah, sedangkan buku itu tadi dengan uang-uang ada di meja. Aduh, Lalu udah ibu ini habis cuci piring, yang jual gas ini habis cuci piring. Dia datang ke ruang tamu, sedangkan ibu yang mau beli LPG sudah pulang. Nah, singkat cerita, dia ambil buku itu, spontan dia lihat kok uang yang ada yang 6.850.000 sudah nggak ada. Lalu dia panik. Dia bongkar lemarinya, dia cari di kamar. Saya bilang, coba cari di bawah kasur. Kita cari, dia cari sana sini. Dia bilang, Pak, aku udah cari sampai sudah pusing, Pak, sampai udah panik. Karena itu uangnya LPG mau disetor. Singkat cerita dia telepon saya. Dia telepon saya langsung respon. Saya enggak tahu apa persoalannya. Ternyata dia ceritanya begitu. Kita doa, Pak. Habis doa, saya bilang 3 jam lagi ibu telepon saya balik ya. Saya bilang, ibu saya ini bukan dukun loh ya, saya bukan pelihat. Pelihat maksudnya praktek perdukunan. Kalau pelihat dalam hal rohani, itu oke lah. Habis doa saya bilang begini, ibu 3 jam telepon saya ya, itu uang sudah kembali. Nah, saya keluar ke Mall Royal itu loh, sama anak-anak saya makan di sana. Sementara di mall WA sudah masuk, karena saya tidak ada pulsa data. Tapi WA masuk, lalu saya baca, wow, katanya Pak Peter uangnya sudah dapat. Nah, terus sudah saya buru-buru pulang, saya telepon balik. Tapi ibu ini sudah, ibu yang punya uang ini sudah terlanjur pergi, tanya di ibu yang tadi masuk dari ruang tamu tuh tembus ke dapur itu. Tapi ibu itu bilang nggak ambil. Nah, lalu saya bilang ini kemungkinan cuma 2. Tapi ibu tidak boleh asas praduga tak bersalah, trial by the press. Jangan kamu nuding suamimu, jangan kamu nuding anak-anakmu, jangan kamu nuding ibu itu. Kita doa saja. Saya sampai di rumah, saya telepon dia. Wah, dia ketawa, dia senang sekali. Pak Peter, duitnya sudah ada ini loh. Ya sudah, kalau sudah ada ya sudah. Tuh, ibu mau ngomong apa lagi? Udah nggak usah ngomong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya sudah, mengucap syukur aja. Iya. Jadi saya coba doa begini teman-teman. Doa saya itu pendek, saya begini. Roh Kudus, ibu ini dia berjualan untuk tambahan kehidupannya. Uang ini juga bukan menjadi milik dia, tetapi dia hanya menjual gas LPG. Roh Kudus, kalau ada orang yang memang menjamah uang ini, gelisahkan mereka, buat mereka tidak tenang, karena itu bukan uang mereka. Roh Kudus tuntun mereka untuk kembalikan. Loh, ibu ini jadi heran, saya tanya begini, uangnya dapat di mana, Bu? Pak, masa aneh, Bu, rumah kami itu kan tidak sebesar istana, kan? Tidak besar rumahnya gubernur atau rumahnya menteri. Rumah kan kecil aja tuh. Dia kasih tunjuk itu rumahnya. Tiba-tiba uang 6.850.000 ada di dalam satu buku yang lain lagi, buku anak SD itu loh. Lalu ada di bawah lantai, padahal dia mondar-mandir di situ dari tadi. Saya bilang sudah ibu nggak usah banyak ngomong, ibu mengucap syukur saja, terima kasih uang sudah balik, gitu aja. Jadi kalau hari ini kita bahas karunia Roh Kudus itu, ya itulah kayak gitu kira-kira. Orang yang nggak percaya mereka bilang itu kan kebetulan. Iya dulu saya juga tuh kebetulan. Semua hal dulu saya selalu bawa ke kebetulan. Itu biasa saja, itu kebetulan. Nah itu Kristen yang tidak pernah tahu tentang yang tadi kita bahas tadi tuh 9 karunia itu. Karunia. Kira-kira seperti itu saja teman-teman. Apolos tetap maju terus ya. Oke, mantap. Ya, Pak. Baik. Silakan Pak Andre, kita akan tetap semangat ya. Oke. Ya, disinilah karunia Roh Kudus itu
Tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan mana ada kebetulan? Nggak ada Tapi justru, kebetulan. iya Ya. Pak Andre, justru Ya. karena beri karunia dari Allah itu bebannya berat loh, tanggung Iya. jawabnya. Berat Pak Bambang, berat, betul. Lebih baik jangan terima karunia yang kayak begitu. Iya. Nggak bisa tidur, tiap hari telepon bunyi. Bunyi. Berat Nggak tuh. apa-apa dong. Iya, Ada tapi harga yang harus Tuhan kasih dibayar. kekuatan. Ya, Ya. Tuhan kasih kekuatan. Baik Pak, Oke. ya ya. Ya Oke. Pak Polos, Pak Peter, terima kasih. Dan kita akan tiba saat terakhir untuk pertemuan kita siang Ya, hari ini, United Prayer. yaitu kita akan saling mendoakan. Ya, kita saling mendoakan. Tadi sudah ada Ibu siapa tadi yang ingin didoakan? Silakan, Bapak-bapak, Ibu yang ingin doakan. Sini ada Pak Peter, ya, ada Pak Andre, Ada Ibu Aloy Nakolia. Aloy Nakolia. ya silakan Bu. Apa yang Apa yang mau didoakan, Bu? Ya. Boleh buka. Gini, Ya. saudara, adiknya papa sakit kanker akhir, jadi udah nggak bisa ngelihat lagi, makanya mohon doanya gitu. Jadi Kanker stadium berapa Bu? 4. akhir. Akhir ya, stadium 4 itu stadium 4. akhir. Ya. Jadi Ya. suaminya itu baru keluar dari penjara, makanya istrinya yang sakit gitu. Ya. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu mohon doa untuk saudara Bapak. Bapaknya Ibu ya. Ibu Adiknya papa, ponakannya. Adik. Oh, keponakan. Namanya siapa, Bu? Ida Barus. Ibu Aloina, tolong buka kamera boleh ya? Sudah mau berakhir ini dari tadi. Kalau bisa buka kamera. Iya. Barus, apa namanya? Ida Barus. Ida Barus. Iya. Ida Barus. Perempuan ini Bu berarti? Udah rumah tangga. Oh, Ya, ibu-ibu lah. Ibu-ibu. Ibu ya. Ya, Ya. baik. Ya, baik. Ibu Alonia, mohon agar didoakan saudara dari bapaknya yang bernama Ida Barus, yang saat ini sedang mengalami sakit kanker stadium akhir. Mohon didoakan ya, agar mujizat keajaiban Tuhan terjadi. Ya, baik, untuk yang lain silakan. Ya, kalau tidak ada, kita akan akhiri. Nanti mohon Pak Peter doakan Ibu Alunia, saudaranya Ibu Alunia, yang nama Ida Barus, yang sakit kanker stadium akhir. Kemudian nanti doa berkat dan doa penutup akan saya pimpin sendiri. Untuk itu, baik. Ya, doakan saya Pak Bambang itu untuk pelayanan di lapas Purwokerto besok Sabtu. Iya, iya Pak. Wah, luar biasa Pak, pengalaman di lapas saya kemarin tuh, senang sekali. Besok saya diundang lagi Pak, Natal tanggal 25 saya ya siang, pagi jam 10 juga di Lowowaru. Ya, silakan Pak Peter, mohon dengan hormat kesediaan mendoakan Ibu saudara Ibu. Baik, nanti sekali-sekali saya ketemu Pak Bambang, kita pergi ke rutan sama-sama ya, di Lawang ya. Saya di Pak, Lowowaru di Malang Kota. Lowowaru siap. Ya. Dekat saja Pak, dekat aja. Ya, baik Pak. Oke, Ibu Aloina punya saudara itu nama apa? Ida Barus ya? Iya, udah lama Pak. Dia di mana Bu? Kaban Jahe. Oke, baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pribadimu adalah pribadi di dalam roh yang ada di mana-mana, termasuk ada di Kaban Jahe, di rumah daripada Ibu Ida Barus, saudara dari Ibu Aloina,
yang sementara terbaring sakit dan sudah terpapar sangat parah karena menurut medis telah ada pada sampai stadium terakhir yaitu stadium 4 karena mengalami kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sanggup bekerja di dalam dan melalui perkataan kami. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui iman dan percaya kami. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kami yang terbatas ini, sehingga kami berdoa walaupun kami tidak lihat Ibu Ida Barus, tapi kami percaya Roh Kudus yang melihat dia sementara terbaring. Kalau hari ini dokter sudah mengangkat tangan dan sudah tidak lagi bisa menolong dia, tapi kami tahu satu pribadi yaitu Kristus Tuhan. Pribadi yang pernah juga membangkitkan Lazarus, yang pernah membangkitkan Dorcas, dan juga yang pernah membangkitkan anak muda di kota Naim itu. Demikian orang yang mati sebelah tangan pun, bahkan orang yang mengalami penyakit epilepsi, orang-orang yang mengalami penderitaan yang sudah tidak bisa lagi mereka harapkan untuk sembuh, yang buta, tuli, bisu, timpang, lumpuh, semua bisa dipulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Sekarang Engkau telah memberikan mandat dan Engkau lepaskan mandataris itu dan kuasa itu kepada kami. Engkau telah memberikan serah terima pekerjaan itu melalui Roh Kudus itu kepada kami dari Roma 1 ayat 8 dan Matius 28 itu Tuhan, sehingga kami telah menerima kuasa itu. Kami katakan saat ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mata yang sudah tidak bisa terbuka kembali, bahkan kanker yang sudah mungkin saja merajalela masuk sampai ke seluruh organ tubuhnya, sudah bercabang sampai kemana-mana. Hari ini kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan kami katakan dengan kuat kuasa Tuhan, kanker itu berhenti menjalar dan kanker itu berhenti kering, semua akar-akarnya sampai ibu ini boleh mengalami pemulihan dan perubahan kembali di dalam nama Yesus. Ida Barus ini Tuhan, kami percaya doa kami ini. Haleluya, dengan iman percaya kami 5 orang yang masih ada ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman kami menyatu dan kami akan melihat mujizat, dan Ibu haleluya Aloina Kolia akan melihat mujizat. Ibu Aloina setelah berdoa nih, Ibu telepon tanya ya kondisi Ibu itu bagaimana, Ibu Ida Barus. Terpujilah nama Tuhan, kami imani dan kami percaya bahwa Ibu kekasih yang terbaring sakit ini ada perubahan saat ini karena kuasa Tuhan sudah menjamah dia, dan hari ini dia mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Di dalam nama Yesus kami aminkan dan kami percaya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya Bapa, kami akan mengakhiri pertemuan kami siang hari ini di Zoom kompak yang kami akan percaya Engkau senantiasa memelihara kompak ini Tuhan, yang menjadikan wadah kami untuk terus sharing, saling kita berbagi pengalaman, berbagi kasih yang sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur, oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kami, pertemuan kami siang hari ini. Sungguh kami rasakan sukacita damai sejahtera Allah ada pada setiap kami yang ada di dalam Zoom kompak ini. Demikian juga Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Ini oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berbagi tentang 1 Korintus 12 tentang kasih karunia. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Untuk itu Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah kiranya terus Engkau memelihara kami, dan Engkau mengingatkan kami dan menegurkan agar supaya kasih karunia-Mu yang sudah ada pada setiap kami ada terus bersama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, tegurlah kami, ingatlah kami Tuhan, agar supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, sehingga
kami boleh melakukan pekerjaan-Mu dimanapun Kau utus, dimanapun kami berada. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini sungguh kami bersyukur ini semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga bersyukur dan kami yakin percaya bahwa kami yang ada saat ini ataupun saudara-saudara kami yang sudah tidak ada bersama dengan kami. Kami telah membawa berkat-Mu Tuhan dengan iman, dengan yakin dan dengan iman bahwa ketika kami ada di dalam kelemahan, Engkau akan berikan kekuatan. Pada saat kami ada di dalam pergumulan, masalah dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Dan itu semua oleh karena karya Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terbelenggu Engkau lepaskan. Yang tiada jalan Kau berikan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih daripada itu Tuhan, tujuan kehidupan kami adalah memiliki keselamatan yang seutuhnya. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon terus kepadamu, kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus menyertai kami, menjamah kami, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di atas kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kepada ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan berkat di dalam pelayanan kami, berkat pekerjaan kami, berkat rumah tangga kami Tuhan, damai sejahtera turun atas kami. Anak-anak kami juga Engkau pelihara, cucu-cucu kami juga Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau akan memberikan yang terbaik daripada yang baik. Itulah yang menjadi iman percaya kami Bapa. Terima kasih. Demikian juga kiranya Tuhan Engkau akan kembalikan esok hari Kamis adalah hari terakhir untuk kita bertemu di kompak ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan oleh gerakan kuasa Roh Kudus juga Tuhan Kau berikan semangat kami untuk kami berbagi kasih dengan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama mengangkat sehati dan sepikir. Terimalah dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari bawalah berkat daripada Allah dengan damai sejahtera. Bawalah dan terimalah berkat daripada dengan sukacita. Dan bawalah terimalah berkat Allah dengan ucapan syukur. Mari kita yang diberkati siang hari ini, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Oke. Amin. Terima kasih Pak Bambang, Pak Peter, Pak Apolos, Ibu Lonai. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdinand. Thank you. Dan sampai ketemu.